Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Suhermina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Duandau 1 Atap. Kali ini saya akan melakukan praktik kegiatan supervisi pada rekan sejawat saya, Budia Eka Puspitasari dari SMA Aroma Putri Dau, Kabupaten Malang. Budia hari ini baru saja melakukan coaching pada rekan sejawatnya yaitu Bapak Ahmad Salim dari SMA Integral Aroma. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik. Apa kabarnya? Alhamdulillah, senang bertemu Bu Santi lagi. Iya, ini beberapa hari ini nggak ketemu sepertinya Budia ini sibuk sekali. Hari ini kita akan membicarakan tentang supervisi nggih Bu Dia. Seperti yang Nggih, ya chat kemarin ke saya. nggih. Eh, saya mungkin akan mencatat beberapa hal dari Bu Dia. Mungkin untuk awalnya Bu Dia bisa menceritakan kepada saya siapa yang ingin di coaching dan juga masalahnya apa. Mm-mm. Ini nanti uh, Koci itu ada Pak Salim yang sempat menghubungi saya Ibu Nggih. untuk menyampaikan tapi saya kurang tahu apa yang ingin beliau sampaikan, nggih. Nanti apa namanya prosesnya kan belum. Nah, cuman saya perlu beberapa penguatan dari panjenengan terkait prinsip atau prinsip coaching yang nanti akan saya jalankan itu karena sedikit tidak percaya diri bagaimana saya bisa membantu rekan sejawat ini gitu. Tapi ini saya percaya ini Bu Dia mampu. Seperti pengalaman beberapa waktu yang lalu kan Budia juga sudah melakukan proses coaching dan saya rasa juga Budia sudah mampu lah ya, mampu untuk apa namanya melaksanakan coaching secara baik dan sesuai dengan apa rubrik penilaian yang Yeah. pernah kita bicarakan dulu. Termasuk kayak kemarin itu pada saat rubrik penilaian percakapan itu kan kita sempat diskusi ya tentang apa saja Bu Dia kalau nggak salah itu tentang Terkait memberikan pertanyaan ya berbobot gitu, kemudian betul aktif mendengarkan, betul sekali satu lagi Bu Dia kemudian satu lagi tentang itu memberdayakan koci. nah dari tiga hal itu saya pikir dari pertemuan yang kemarin ya Bu Dia sudah mampu. Nah, saya percaya kali ini Bu Dia juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Ini kalau boleh tahu masalahnya tentang Nah, tadi tentang Pak Salim ya, nggih, tentang Pak Salim ya. Nah, nggih. eh, sebelum melakukan coaching ini mungkin ada hal yang ingin diungkapkan Budia terkait kenapa sih kok Budia tidak sepercaya diri seperti kemarin gitu. Ada Karena beberapa ini hal. kadang-kadang saya tuh deadlock di bagaimana cara memberdayakan koci itu, Bu. Kadang-kadang saya bingung karena mungkin kurang pengalaman gitu. Kurang pengalaman jadinya bagaimana memberdayakan koci itu yang saya kayaknya perlu proses berlatih banyak dan perlu arahan dari panjenengan kira-kira begitu. Nah, ini berarti tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan gitu. Nggih. Lebih spesifik lagi Bu, selain tentang kompetensi tadi itu, uh, Heeh. yang lebih spesifik yang ingin diobservasi lagi secara lebih Heeh. mendalam itu apa kira-kira? Mungkin nanti pada ini ya Bu, terhadap apakah nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang cukup relevan begitu. Itu yang saya kadang-kadang tidak sadar. Mm-mm. Tidak sadar apakah pertanyaan yang saya berikan itu cukup optimal, cukup relevan untuk memberdayakan koci. Nah, ini yang mungkin nanti butuh masukan dari panjenengan. Oke, oke, oke. Nggih. Terus menurut Budia nanti untuk indikator Mm-mm. tercapaian ini dari tujuan pengembangan yang Budia inginkan ini eh, apa? Yang indikator seperti apa yang Budia inginkan ini? Ya, tentu saja kalau yang saya harapkan dari saya pribadi itu ya saya
mampu menjadi coach yang baik, yang mampu memberdayakan rekan sejawat, yang mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kreatif yang cukup berbobot begitu dan tidak pecah kemana-mana. Nah ini kadang-kadang fokus saya itu juga pecah sehingga saya ngomong, akhirnya saya ikut ngomong, ikut memberikan solusi. Nah gitu itu kan tidak pada tempatnya ya, itu yang saya harapkan pada diri saya, ya saya sendiri konsisten, kemudian mampu memberdayakan rekan sejawat ini supaya saya bisa menjadi teman yang baik begitu. Masya Kira-kira gitu. Allah. Nggih, 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 nggih. Kalau begitu, eh, saya yakin Bu Diah bisa ini. Monggo Ya, untuk terima waktu kasih dan supportnya. saya persilahkan. Saya Oke. izin mencatat untuk beberapa hal yang mungkin Nggih. ingin saya berikan nanti. Nggih, Terima monggo. kasih Bu Santi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Salim. Iya, Oke. Bu Dia. Ya, mudah-mudahan waktu yang singkat dan tidak lama ini cukup efektif bagi kita untuk saling belajar, berdasarkan ini pesan yang panjenengan kirimkan. Nah, kira-kira ini panjenengan kepingin ngomongin apa nih? Ngobrolin apa nih? Iya, ini saya beberapa minggu ini sedang disorientasi pada proses pembelajaran. Karena saya kok sudah mulai agak ada rasa malas ya begitu untuk mengajar gitu. Padahal saya ini juga ikut guru penggerak. Tapi kok saya ada rasa malas. Itu kenapa ya? Apa karena banyak tugas ya yang saya lakukan gitu. Mungkin bisa sharing gitu. Disorientasi proses, sedang malas, sedang futur kira-kira begitu. Ya, futur. Betul. Masya Allah. Kalau menurut panjenengan, nah ini biasanya kondisi-kondisi malas atau disorientasi itu biasanya terjadi pada kondisi seperti apa? Ya ini saya sudah kurang lebih kan 4 bulan hal kegiatan yang sama ya. Apa mungkin itu kali ya? Saya sih berpikir di situ. Atau karena ada tambahan-tambahan tugas yang kadang mendadak juga mungkin ya. Itu atau juga murid-murid yang banyak tidur di kelas mungkin gitu ya. Akhir-akhir ini begitu. Itu juga yang menjadi like teacher, like students. Ya itu. Pemerintah sudah mulai tak menyukai saya begitu. Apa kurang ya? Waduh, ini bahaya ini. Saya khawatir saya khawatir ini berlanjut dan saya kan khawatir masa depan mereka juga. Gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu biasanya ya kalau menurut panjenengan nih ya, menurut panjenengan itu hal-hal biasanya itu ada enggak kegiatan-kegiatan seperti apa yang biasanya itu panjenengan lakukan untuk merefresh aktivitas? Oh iya, saya sudah lama itu. Biasa kalau dulu saya kalau lagi jenuh itu biasa keliling sore, melihat sawah-sawah begitu. Melihat sawah. Iya. Dulu saya seperti itu, cuman mungkin akhir-akhir ini karena ini ya sudah ada si kecil gitu kadang mungkin untuk apalagi musim hujan ya. Jadi agak ini mungkin itu juga kali ya. Mungkin saya coba nanti sesekali akan berjalan-jalan sore melihat hijaunya padi, rimbunnya pepohonan di hutan. Iya, jangan lupa sambil nyanyi-nyanyi. Iya. Naik ke puncak gunung. Iya, sudah lama sekali. Nah. Seperti itu ide yang baik.
Terima Nah, kasih Bu, ini sudah mengingatkan saya itu salah satunya nanti ya. nah, Iya. coba lagi, digali lagi. Nah, kalau menurut panjenengan nih, kalau menjadi Salim yang fresh dan segar itu kira-kira itu seperti apa ya representasinya? Weh, Salim, Iya, aku ya, Salim yang dulu. sering yang dulu. Iya, sepertinya saya juga lama juga nggak nonton ya di bioskop ini juga. Itu perlu juga kayaknya sesekali ini. Padahal yo ngaji ya, tapi kadang masih ini kalau ngajar ya ada rasa futurnya ya, ada rasa malu. Kayaknya hal itu apa butuh libur panjang tidak tahu. Itu juga. Tenang, habis ini liburan. Oh iya, liburan. Iya, Masya alhamdulillah Allah. ini ada 2 Bu yang sudah saya rasakan. Mm-mm. Perlu lagi jalan-jalan sore dilakukan, nonton mungkin nanti itu. Ya, sepertinya itu Oke. deh perlu yang saya lakukan. 2 hal itu kayaknya dalam hampir setahun ini ya, 4 bulan mengajar belum melakukan itu sepertinya. Oke, Khususnya nonton kalau ya. boleh tahu nih dalam proses untuk berjalan-jalan dan apa namanya refresh tadi itu, kira-kira bagaimana yang akan panjenengan lakukan untuk merefresh itu? Apakah langsung keluar aja jalan-jalan, atau mengajak si kecil, atau mengajak murid-muridnya, atau membuat piknik di taman, atau seperti apa? Kira-kira bagaimana yang akan jenengan jalankan itu nanti? Iya, 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 iya. Sepertinya pertama dari rumah dulu ya, dari keluarga dulu sepertinya. Setelah itu kalau dari murid-murid sih mungkin semester depan sih itu selesai liburan tuh mungkin saya bisa agendakan untuk semacam ini ya, camp begitu dengan anak-anak. Coba nanti saya inikan sih ke pimpinan, mungkin bisa juga itu camp bersama anak-anak, misal untuk kegiatan kelas 12 nanti camp 2 bulan misal gitu, sukses UTBK, atau nanti kelas 10-11 saya coba camp juga tentang leadership mungkin. Nah, alhamdulillah ini saya ketemu Bu Dia, saya langsung fresh lagi pikiran saya menjadi Iya, terang emang lagi. kayak es teh ya Pak Salim ya? Iya, hujan. Ya, 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 alhamdulillah Bu, ini bisa ini ya, bisa tercerahkan lagi Bu. Ya, saya Oke, coba nanti. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Jadi terakhir itu ini sih berarti kira-kira apa yang sudah didapatkan ini? hari ini Kira-kira. hari ini saya mendapat pencerahan ya untuk bisa melakukan sesuatu yang sudah terbiasa itu jangan ditinggalkan seperti itu. Untuk merefreshing lagi. Apalagi dengan tekanan kerja yang luar biasa begitu ya. Kalau semua memahami enak gitu ya. Jadi kalau hanya pihak kewangil. Sepertinya itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kalau saya bermanfaat Bu Pak ya. Salim. Cukup? Ya itu Bu Kira-kira ya. cukup? Terima kasih ya Bu atas saran-saran Iya, sama-sama. sharingnya hari ini sih. Ya itu saya menemukan banyak hal hari ini untuk bisa saya lakukan supaya bangkit lagi semangat saya untuk menjaga generasi ini tetap baik dan saya juga harus baik. Alhamdulillah. Bagaimana Terima kehadiran kasih ya Bu. jiwa raga? Ya, jiwa raga. Pokoknya 1, 2, 3, 1, 2. Baik. Baik, terima kasih juga Pak Salim. Terima kasih ya Mudah-mudahan Bu. bermanfaat. Nggih, silahkan Oke, kembali ke tempat tugasnya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Seperti, Ibu Santi? alhamdulillah. Seperti tadi yang chatnya Bu Dia bahwa sudah melakukan proses coaching dengan Pak Salim, itu saya langsung buru-buru ke sini. Matur nuwun. Dan alhamdulillah saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah saya catat tadi ya.
Kalau untuk menurut saya Budia sudah sudah bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan, tapi mungkin sebelum saya lebih jauh, mungkin dari Budia sendiri, dari hal yang sudah dilakukan tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Monggo, Budia. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi itu saya mendapat teman rekan sejawat yang untuk di coaching Pak Salim itu, ya Allah. Sebenarnya yang beliau sampaikan masalahnya itu masalah saya juga sebenarnya, Ibu. Jadi saya tadi merasa, ya Allah, ini seperti mencari solusi untuk saya sendiri gitu. Dan agak bingung saya, kok masalahnya masalah apa namanya? Sedang turun motivasi. Wah, saya juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika mengarahkan beliau untuk mencari solusi itu sebenarnya saya juga merasa, ayo ini solusinya apa ya kira-kira yang bisa dilakukan gitu. Jadi mencoba untuk mengarahkan mencari solusinya itu tadi. Kemudian ini membantu mencari jalan, bukan membantu ya mengarahkan untuk mencari solusi lah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi untuk indikator pencapaian pengembangan tadi ya, itu kan Budiah bisa mencoba membantu Pak Salim untuk mencari solusi itu nggih. Nah, mungkin ada beberapa hal saya amati tadi Budiah masih itu ketika Pak Salim berbicara ini, ngapunten ya Budiah, ini memutus pembicaraan, memutus dialognya Pak Salim. Padahal Pak Salim ini sepertinya sedang masih ada yang diomongkan. Nah, mungkin untuk kedepannya Budiah ini bisa memberi kesempatan Pak Salim sampai selesai unek-uneknya, baru setelah itu memberi bisa menanggapi gitu. Ada 1 kali atau 2 kali. Ya itu aja sih, tidak banyak, hanya seperti itu. Tapi secara umum saya lihat sudah kompetensinya Budia itu sudah bagus untuk proses coaching. Nah, dari Budia sendiri, kalau melihat Budia sendiri, apalagi ini yang perlu digali dari proses yang sudah dilakukan? Nggih, saya memang harus belajar sabar nggih Ibu. Kadang-kadang itu nggak tahan pikirannya ini mau memberikan solusi, padahal kan sebenarnya enggak boleh. Kalau dalam proses coaching kan memang kita harus lebih terbuka terhadap coaching begitu. Itu yang saya memang harus banyak berlatih untuk menjadi lebih terbuka itu loh Ibu. Jadi nggak memotong pembicaraan, atau beliau belum selesai, gini aja. Nah, saya takut seperti itu. Gitu. Belajar untuk lebih terbuka itu. Nah, ini intinya tidak terburu-buru menanggapi. Okay. Berarti untuk kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi adalah, kalau menurut Budia kesimpulannya di mana ini? Tadi ya. Kesimpulannya kalau saya lebih bersikap, melatih diri untuk bersikap lebih terbuka, tidak terburu. Nggih. Gimana perasaannya setelah proses coaching ini? Senang sekali Ibu, bisa diamati dan mendapatkan masukan langsung, karena kita kan kadang-kadang kita itu tidak sadar terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan ya. Kita merasa sudah benar, sudah baik, ternyata masih ada aja, ternyata di mata orang lain kita belum tentu benar. Nah, ini saya bersyukur sekali sudah mendapat kesempatan untuk diamati dan diberi masukan. Matur nuwun sangat. Nah, ini bisa jadi cermin bagi saya sendiri. Ngoten. Ya, sebenarnya juga cermin bagi diri saya sendiri. Saya juga suka kadang tuh nggak sabar pengen motong gitu. Kayak apa yang rasakan tuh kayaknya pengen buru-buru kayak oh iya kalau saya begini. Nah itu kalau sebenarnya kita jadi pendengar dulu tanpa buru-buru untuk memberi pendapat. Itu saja.
Itu juga saran untuk diri saya sendiri sebenarnya. Oke, terima kasih Bu Dia. Saya rasa Bu Dia ini hari ini sudah melakukan proses luar biasa, sudah pertanyaan-pertanyaannya juga bisa mendorong Pak Salim untuk menggali potensi, menggali solusi dari dirinya sendiri. Itu yang utama di situ. Jadi bagaimana akhirnya Pak Salim itu bisa menyelesaikan masalah gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikemukakan oleh Bu Diah tadi, dan itu memang butuh seorang coach yang terlatih sebenarnya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami oleh seorang coachee. Nah, itu mungkin dari saya itu dulu Bu Diah. Saya rasa pertemuan hari ini sangat luar biasa sekali, bisa melihat dialog antara Pak Salim dan Bu Diah. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di acara kegiatan yang lain gitu. Semoga apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi kita semua, dan juga apa yang sudah kita lakukan ini meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, seorang teman, rekan sejawat yang lebih baik. Terima kasih Bu Dia atas waktunya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.